Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Bapak dan Ibu yang mempunyai jabatan sebagai guru dan tercatat sebagai pengguna ruang GTK. Ada perbedaan cara dalam menyusun SKP dan cara menilai SKP Bapak dan Ibu. Perbedaannya terletak pada cara menambah periode SKP yang biasanya kalau secara manual dikerjakan di Ekin seperti tendik atau pegawai struktural, kita menambahkan SKP, periode SKP itu menggunakan tombol tambah periode SKP yang ada di sebelah sini, dan kemudian kita memasukkan atau menginputkan RHK itu satu persatu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang jabatannya sebagai guru dan sudah tercatat sebagai pengguna ruang GTK di Ekin, nantinya tampilan e-kinerja Bapak dan Ibu akan menampilkan satu tombol lagi di sebelah sini, yaitu tombol sinkro ruang GTK. Nah, langsung saja. Sekarang untuk menambah periode SKP Bapak dan Ibu di e-kinerja, caranya langsung dengan mengklik tombol sinkro ruang GTK yang ada di sebelah sini. Nah, bisa terlihat di sini di menu SKP seperti biasa. Ini untuk periode tahun 2025 sudah terisi SKP-nya dan sudah dinilai juga. Kemudian kita sekarang masuk ke tahun baru atau tahun 2026. Bagaimana cara menambahnya? Kita langsung saja ke sini ke tombol sinkro ruang GTK, kita klik saja. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada tombol sinkro data SKP ruang GTK, ada sinkro data SKP dengan rotasi ruang GTK, dan ada sinkro data SKP PLT ruang GTK. Kemudian fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini apa saja? Yang pertama, sinkro data SKP ruang GTK ini dipergunakan untuk menarik data dari aplikasi ruang GTK apabila Bapak dan Ibu tidak mengalami perpindahan tempat kerja atau tidak mengalami perpindahan jabatan, maka nanti kita klik tombol yang sebelah kiri ini. Kemudian tombol sinkro data SKP dengan rotasi ruang GTK. Nah, tombol yang kedua ini dipergunakan apabila Bapak dan Ibu mengalami perpindahan unit kerja atau perpindahan UNOR dan atau perpindahan jabatan, misalnya yang tadinya guru menjadi pengawas atau sebaliknya yang tadinya pengawas menjadi guru, maka bisa menggunakan tombol sinkro data SKP dengan rotasi. Begitu pula apabila Bapak dan Ibu mengalami perpindahan tempat kerja yang tadinya misalnya Bapak dan Ibu bertugas di SD1 Pangandaran dan ternyata di tengah-tengah tahun, misalnya di bulan Mei, Bapak dan Ibu mengalami mutasi atau rotasi ke SD2 Pangandaran, maka nanti menggunakan tombol yang kedua ini. Nah, kemudian yang tombol yang ketiga ini biasanya dipergunakan oleh para pimpinan atau kepala sekolah kalau di lingkungan sekolah. Jika saat ini Bapak dan Ibu definitifnya sebagai kepala SD1 Pangandaran, tetapi Bapak dan Ibu juga mengalami atau mendapatkan tugas tambahan sebagai PLT di SD3 Pangandaran misalnya, maka Bapak dan Ibu bisa memilih atau mengklik tombol yang sinkro data PLT ruang GTK yang di sebelah bawah. Oke, karena Bapak dan Ibu misalnya tidak mengalami perpindahan jabatan atau perpindahan unit kerja, maka Bapak dan Ibu cukup pilih tombol sinkro yang sebelah kiri. Tetapi jangan lupa diganti dulu periode tahun ini untuk tahun yang bersangkutan. Misalnya untuk saat sekarang ini tahun 2026, maka kita klik saja tombol di sebelah sini, tombol tahunnya, kemudian pilih tahun yang diperlukan, yaitu tahun 2026. Nah, setelah dipilih tahun ini, silahkan langsung klik tombol sinkro data SKP ruang GTK yang di sebelah kiri ini. Nah, bila data-data Bapak dan Ibu baik itu di e-kinerja dan ruang GTK sudah padan atau sudah sama, maka nantinya akan
muncul tampilan seperti ini. Ada data pegawai, nama bapak dan ibu, dan nik bapak dan ibu nanti akan muncul. Kemudian ada tabel pemadanan antara e-kinerja dan ruang GTK. Di sini data-datanya ada, data tempat kerjanya ada, data atasannya ada, dan kemudian nanti ada berapa RHK yang masuk dari ruang GTK juga muncul di sebelah sini. Indikatornya juga muncul di sebelah sini. Namun jika tampilan ini tidak muncul, berarti ada ketidakpadanan antara data-data di e-kinerja dan data di ruang GTK Bapak dan Ibu. Maka silakan untuk memeriksa kembali data Bapak dan Ibu di e-kinerjanya dan di CASN, kemudian disandingkan dengan data Bapak dan Ibu di ruang GTK dan di Dapodik. Jika terjadi tidak padan, maka bisa menghubungi operator sekolah untuk memadankan data atau kepada admin di dinas masing-masing. Nah, karena yang ini sudah sesuai datanya, maka langsung saja kita klik OK. Nah, setelah diklik OK, yang tadinya tampilannya hanya menampilkan periode tahun 2025, setelah diklik OK nanti periode yang 2026 secara otomatis muncul. Kemudian kita bisa mengecek isi SKP yang ditarik dari ruang GTK itu, RHK dan indikator RHK-nya apa saja, seperti biasa di detail SKP. Nah, ini data-datanya sudah ada, RHK-nya sudah terisi, indikatornya sudah terisi, begitu pula dengan target tahunan dan aspeknya. Bisa dilihat lagi, di scroll ke bawah, diteliti satu persatu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa tambahkan di sini untuk dukungan sumber daya. Seperti biasa, samakan saja dengan contoh RHK yang sebelumnya pernah saya bagikan di video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Baik, kita contohkan saja ya. Kita isi dukungan sumber daya dan skema pertanggungjawaban juga konsekuensinya. Nah, di sini saya sudah membuka kembali contoh dukungan sumber daya yang sudah saya susun sebagaimana yang saya contohkan di video-video sebelumnya. Kita langsung kopikan saja contoh ini ke e-kinerja. Kita klik edit, masukkan, di sini dipastikan. Kemudian silahkan disesuaikan saja dengan dukungan sumber daya yang Bapak Ibu perlukan. Kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya, untuk skema pertanggungjawaban, rumusnya adalah mengkopikan RHK yang ada di atas ke kolom skema pertanggungjawaban ini, kemudian ditambahkan dengan kalimat dievaluasi setiap periode atau dievaluasi setiap bulan. Kita tarik lagi ke atas, kita kopikan RHK yang pertama, kemudian dikopikan, diklik lagi tombol edit, dipastikan di sini, kemudian ditambahkan kalimat dievaluasi setiap periode atau setiap bulan. Juga tidak apa-apa, silakan dipilih mau setiap periode atau setiap bulan, itu sama saja, karena berhubung di Kabupaten Pangandaran memang periode penilaian atau periode evaluasinya dilakukan setiap bulan, maka kalimatnya mau dievaluasi setiap periode atau setiap bulan itu bernilai sama. Kemudian lanjutkan, kita enter dulu, kemudian lanjutkan ke RHK yang kedua dan seterusnya. Nah, setelah semua skema pertanggungjawaban atau semua RHK di skema pertanggungjawaban ini masuk, meskipun di sini nomornya tidak berurut, mungkin ini terjadi error sistem ya, biarkan saja, nanti juga dia akan memperbaiki sendiri. Selanjutnya di kolom konsekuensi ini rumusnya adalah ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Konsekuensi positif berisi kalimat apabila target tercapai maka akan diberikan reward berupa sesuatu, apa sebutkan rewardnya itu. Dan sebaliknya untuk konsekuensi negatifnya itu apabila target tidak tercapai
kalimatnya, apabila target tidak tercapai maka akan diberikan punishment berupa apa, silahkan disebutkan. Nah, karena saya sudah memiliki contoh sebelumnya, saya langsung copy pastekan saja dari contoh yang ini. Kita pastikan di sini, pastikan pengetikannya sesuai dan benar, klik OK. Nah, setelah ini kita kembali ke atas. Karena ini adalah hasil sinkro ruang GTK, maka tombol ajukan sudah tidak ada, berbeda dengan SKP atau RHK yang tendik yang harus dilakukan pengajuan, kemudian nanti disepakati atau disetujui oleh atasannya. Untuk pengguna ruang GTK ini ada keistimewaan, yaitu tidak usah lagi mengajukan RHK karena persetujuannya sudah dilakukan di aplikasi ruang GTK. Mungkin cukup sekian video dari saya untuk sinkro SKP ruang GTK. Terima kasih. Kalau ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, boleh komen-komen di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.